Nomor 21, perhatikan data fungsi organ reproduksi berikut ini. Nah, fungsi testis ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, untuk yang nomor pertama, penghasil ovum. Nah, ini jelas salah. Kemudian nomor 2, sebagai penghasil dari spermatozoa. Oke, ini benar. Nomor 3, sebagai pemasakan dari spermatozoa. Nah, ini kurang tepat karena untuk pemasakan itu ada di epididymis. Kemudian nomor 4, mengendalikan pubertas wanita. Nah, ini jelas salah. Dia nomor 5, mengendalikan pubertas pria. Oke, ini kemungkinan benar. Jadi di sini opsi yang benar itu ada di 2 dan juga 5. Ada di opsi yang B. Kemudian next kita mempelajari lagi mengenai alat reproduksi. Nah, yang pertama kita pelajari alat reproduksi wanita dulu. Ini gambarnya. Nah, yang pertama ovarium. Nah, ovarium itu dia berfungsi sebagai tempat dari si penghasil sel telur. Kemudian ada yang disebut sebagai tuba Fallopi atau oviduk di bagian ini. Nah, ini tuh adalah sebagai tempat penyaluran dari sel telur dari ovarium itu menuju uterus dan tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan antara sperma dan juga si ovum. Lanjut, ada yang disebut sebagai rahim atau uterus di bagian sini. Nah, ini adalah tempat terjadinya implantasi atau penempelan dan berkembangnya dari embrio. Kemudian next ada yang disebut sebagai vagina, itu adalah tempat kopulasi atau pertemuan organ kelamin. Nah, di sini juga dia berfungsi untuk menerima sel-sel sperma dan juga sebagai jalan lahir bayi. Nah, next itu alat reproduksi pria. Nah, ini gambarnya. Untuk yang pertama, ada testis. Di sini testis itu berfungsi untuk menghasilkan sperma melalui meiosis. Kemudian ada yang disebut sebagai skrotum. Nah, skrotum itu membungkus testis dan juga menjaga suhu si testis sendiri. Kemudian ada yang disebut sebagai penis. Nah, penis itu berfungsi sebagai alat kopulasi yang menyalurkan sperma. Kemudian ada yang disebut sebagai epididymis. Nah, ini adalah tempat pematangan dan juga penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada yang disebut sebagai vas deferens ini. Nah, ini adalah untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Nah, untuk vesikula seminalis sendiri itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma, kemudian menyekresikan cairan kental berwarna kekuning-kuningan dan juga bersifat basa atau alkalis yang mengandung asam amino dan fruktosa yang mana sebagai nutrisi untuk sperma. Kemudian ada yang disebut sebagai kelenjar prostat. Ini kelenjar prostat. Nah, ini adalah untuk menyekresikan cairan encer berwarna putih yang menyerupai susu. Dia bersifat basa dan juga mengandung enzim koagulan dan asam sitrat sebagai nutrisi dari sperma juga. Dan yang terakhir ada uretra. Nah, uretra sendiri dia berfungsi sebagai saluran keluar urin, sperma, dan juga air mani. Nomor 22. Pak Bedu harus melakukan cuci darah 2 kali dalam seminggu. Kadar gula darahnya itu mencapai 250, sedangkan untuk orang normal itu berkisar 70 sampai 150. Nah, dokter itu menyarankan agar Pak Bedu itu diet makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Nah, keterkaitan yang tepat antara kadar gula darah dan juga diet makanan karbohidrat tinggi adalah, jadi saya akan menjelaskan sedikit. Nah, misalkan saja gini, Pak Bedu itu dia makan nasi putih, maka di dalam nasi putih itu dia tidak ada lagi kandungan serat dalam karbohidrat yang dimakan oleh Pak Bedu. Sama halnya seperti minum dengan keadaan perut kosong, maka Pak Bedu itu akan mendapatkan pasokan pati secara langsung dan tiba-tiba karena seratnya itu udah nggak ada. Hasilnya apa? Jadi nasi putih itu dia akan cepat diubah menjadi glukosa, kemudian dia akan langsung diserap dan beredar dalam aliran darah sebagai gula darah. Nah, penyerapan yang cepat itu akan menyebabkan meningkatnya insulin secara berlimpah. Akibatnya, penurunan gula darah juga akan terjadi secara mendadak dan juga pesat. Serta beberapa jam kemudian nanti Pak Bedu itu akan ketagihan makan yang manis-manis. Nah, berdasarkan uraian tadi, berarti dapat kita simpulkan bahwa keterkaitan antara kadar gula darah dan juga diet makanan karbohidrat tinggi itu ada di option yang A.
Jadi, makanan dengan karbohidrat yang tinggi itu akan meningkatkan kadar gula darah karena karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa. Nomor 23, keberadaan transportasi online yang menyediakan layanan pemesanan makanan memicu bertambahnya jumlah penderita penyakit tertentu. Nah, kurangnya aktivitas fisik itu disertai sering mengkonsumsi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak seperti gorengan, daging, olahan, makanan kaleng, dan juga fast food yang berlebihan adalah faktor utamanya. Nah, penyakit yang dimaksud itu adalah jadi gini, makanan junk food atau makanan yang banyak lemak, tinggi kadar gula, kandungan garam dan juga lemak jenuh tinggi, tapi rendah vitamin dan juga mineralnya itu termasuk dalam makanan yang tidak sehat. Nah, makanan yang tidak sehat itu merupakan faktor resiko yang menyebabkan munculnya penyakit seperti jantung, kanker, dan juga stroke. Jadi, nomor 23, kemungkinan penyakit yang dimaksud itu adalah penyakit stroke. Nomor 24, inseminasi buatan dilakukan dengan memasukkan cairan sperma unggul ke dalam rahim sapi betina. Nah, alasan dilakukannya teknologi reproduksi tersebut itu adalah untuk apa? Nah, kita kenali lagi kembali mengenai kawin suntik atau dikenal dengan inseminasi buatan, disingkat sebagai IB, itu merupakan pemasukan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, manfaat dari inseminasi buatan itu sendiri itu adalah kita lebih efisiensi biaya, kemudian efisiensi waktu, serta dapat memperbaiki dari kualitas anakan. Nah, kemudian apa sih keuntungan dan juga kekurangannya? Nah, kalau untuk keuntungannya sendiri, kita dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik. Kemudian yang kedua, dapat menghemat biaya pemeliharaan ternak pejantan. Ketiga, dapat menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan. Dan yang keempat, sperma itu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Tapi ada beberapa kerugian. Yang pertama, itu dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek apabila pejantan donor itu tidak dipantau sifat genetiknya dengan baik. Dan yang kedua, apabila identifikasi masa kawin dan waktu pelaksanaan IB itu tidak tepat, maka tidak akan terjadi keturunan. Sehingga nomor 24, alasan dilakukannya teknologi reproduksi tersebut itu adalah untuk menghemat waktu dan juga efisiensi biaya. Nomor 25, seorang pecandu rokok sukar sekali disembuhkan. Nah, hal ini terkait dengan kandungan zat aditif dalam asap rokok yang dihirupnya. Nah, pernyataan yang benar terkait dengan kerja zat aditif rokok sehingga menyebabkan kecanduan adalah, nah di sini yang menyebabkan kecanduan itu adalah adanya nikotin. Jadi, apa efek nikotin bagi tubuh manusia? Jadi setiap menghisap rokok, nikotin itu akan masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya diserap ke dalam aliran darah. Nah, hanya dalam waktu 8 detik saja nikotin itu akan sampai ke otak dan mengubah kerja otak. Nah, proses ini akan berlangsung cepat karena nikotin itu mirip dengan asetilkolin yang normal terdapat di dalam otak kita. Nah, nikotin itu selanjutnya akan meningkatkan denyut jantung dan juga frekuensi pernafasan. Selain itu, dia juga dapat menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah sehingga mengganggu sirkulasi darah. Nah, selain itu, nikotin juga akan meningkatkan kadar gula darah. Inilah yang menyebabkan seseorang perokok itu akan merasa lebih segar setelah merokok. Nah, nikotin yang terdapat di dalam sel saraf otak juga akan merangsang pengeluaran dopamin. Nah, zat ini merupakan zat yang bisa meningkatkan rasa puas, nyaman, dan juga kesenangan. Nah, kalau misalnya pada orang normal, efek dopamin itu biasanya dicetuskan oleh makanan. Kemudian ada rasa nyaman dan juga kasih sayang dengan orang yang dicintai. Nah, itulah sebabnya mengapa perokok merasakan kenikmatan pada saat menghisap rokok. Nah, dalam waktu 40 menit, setengah dari efek dopamin itu akan menghilang. Nah, saat seperti itulah akan timbul keinginan menghisap sebatang rokok lagi, dan itu akan berlangsung seperti itu terus-menerus. Makanya, seorang perokok itu akan terus merokok tanpa putus untuk mendapatkan konsentrasi dopamin yang mereka inginkan di dalam otak.
Nah, nikotin itu akan menyebabkan ketergantungan yang mirip dengan ketergantungan obat-obatan narkotika. Karena nikotin itu dia mampu mengubah beberapa fungsi otak. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menggarisbawahi bahwa pernyataan yang benar terkait kerja zat aditif rokok sehingga menyebabkan kecanduan itu ada di option yang A. Jadi nikotin dalam rokok itu dapat meningkatkan dari kebugaran tubuh seseorang. Yang tadi dikatakan bahwa ini dipengaruhi karena dia dapat meningkatkan gula darah sehingga si perokok itu dapat merasakan segar atau merasakan kebugaran di tubuhnya gitu.